Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Denatri Hadianti dengan NIM 2220210072. Yang kedua Asniati dengan NIM 2230210086. Yang ketiga Rindi Irtika dengan NIM 2230210101 yang akan membahas tentang tinjauan umum fikih hadlona. Pemateri yang pertama yaitu saya sendiri. Pengertian dan ruang lingkup fikih hadlona. 1. Pengertian fikih hadlona. Pada dasarnya fikih hadlona terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan hadlona. Kedua kata tersebut memiliki artinya masing-masing dan memiliki ruang lingkup yang berbeda. Mula-mula harus dijelaskan terlebih dahulu makna dari kedua kata tersebut. Fikih secara etimologis berarti al-fahmu atau memahami. Abu Ishaq berkata bahwa fikih adalah memahami sesuatu yang samar dan implisit. Dalam hal ini, ungkapan "aku memahami ucapanmu" dapat dikategorikan dalam pengertian ini. Lain halnya dengan ungkapan "aku memahami langit dan bumi". Selanjutnya adalah makna hadlona. Secara etimologi, hadlona berarti al-dlam atau berkumpul. Sedangkan definisi hadlona secara terminologi ada dua pendapat yang penulis temukan. Pertama, hadlona adalah menjaga seseorang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya, karena belum sampai pada derajat tamyiz atau belum bisa membedakan baik dan buruk. Kedua, hadlona adalah mendidik anak yang belum tamyiz atau belum menikah dengan orang lain. Ruang lingkup fikih hadlona. Secara umum, fikih hadlona berbicara tentang pengasuhan anak atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Pengasuhan ini disebabkan oleh objek asuhan anak atau orang yang mengalami gangguan kejiwaan tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Hak atau pengasuhan terhadap objek asuhan tersebut ditanggung oleh orang yang dianggap mampu oleh syara. Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan bahwa ketika seorang suami berpisah dengan istrinya dan mereka memiliki anak, maka sang istri lebih berhak mengasuh anaknya hingga mencapai usia 7 tahun. Jika sudah mencapai 7 tahun, sang anak boleh memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Oleh karena itu, fikih hadlona atau kajian tentang hukum pengasuhan anak memiliki ruang lingkup dan cakupan sebagai berikut. Yang pertama, fikih hadlona berbicara tentang hak asuh suami atau istri setelah mereka resmi berpisah. Yang kedua, fikih hadlona berbicara tentang hak-hak anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya setelah ia diasuh oleh salah satu dari keduanya. Yang ketiga, fikih badanah adalah bertujuan untuk menjaga anak dari sesuatu yang menyakiti atau merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kedua. B. Hak-hak anak dalam hadlona setelah kedua orang tuanya berpisah. Maka anak tidak begitu kehilangan hak dari kedua orang tuanya. Orang tuanya tersebut, anak masih berhak mendapatkan hak terutama dari pihak yang mengasuhnya, di mana hak-hak yang harus didapat oleh anak dalam hadlona adalah yang pertama, hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Yang kedua, hak anak untuk didasarkan nasabnya kepada sang ayahnya. Yang ketiga, hak untuk hidup. Yang keempat, hak anak untuk mendapatkan perlindungan secara menyeluruh, baik secara fisik maupun emosional. Yang kelima, hak untuk mendapatkan perlakuan adil dan tidak pilih kasih.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang perkawinan, anak masih memiliki hak dari kedua orang tuanya meskipun ikatan perkawinan mereka sudah putus. Akibat putusnya perkawinan, anak berhak yang pertama, baik ibu ataupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengendalian pemberian keputusan. Kedua, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menuntut bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Dalam pasal 156 kompilasi hukum Islam dijelaskan pula tentang hak-hak anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Adapun hak-hak anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlona dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus dari saudara ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat saudara menurut dari samping ibu. C. Para pihak yang terlibat dalam hadlona. Pihak yang terlibat dalam pengasuhan anak pasca perpisahan orang tua pada dasarnya terdiri dari pihak-pihak inti. Dalam pihak peralihan, pihak inti di sini yang dimaksud adalah pihak yang ada dalam keluarga kecil tersebut. Akan tetapi, pihak-pihak lain yang juga terlibat dalam hadlona apabila salah satu orang tua tidak ada atau tidak mampu, pihak lain tersebut penulisan sebut dengan pihak peralihan. Hak-hak yang terlibat dalam hadlona adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak inti. Pihak inti di sini merupakan pihak yang berasal dari keluarga kecil itu sendiri. Yang dimaksud dengan pihak inti dalam hadlona adalah ayah, ibu, dan anak yang akan diasuh pasca perpisahan. Yang pertama, pihak peralihan sebagaimana dikatakan di atas bahwa pihak peralihan dalam hadlona adalah pihak-pihak yang terlibat apabila salah satu dari orang tua sudah tidak ada atau tidak mampu. Lebih mengemukakan kerucut lagi, pihak pada peralihan ini bertugas menggantikan peran dari orang tua yang tidak dapat menahan jalannya tugas untuk merawat anak, terutama ibu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi D. Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam fikih hadlona. Di Indonesia, anak-anak memiliki sistem peradilan tersendiri yang disebabkan oleh sifat dasar anak yang dianggap belum mengerti tentang tindakan hukum yang dia lakukan. Anak-anak dianggap memiliki sikap yang labil karena proses pemantapan psikis yang menghasilkan sikap kritis. Sikap kritis inilah yang nantinya akan memicu perilaku yang dianggap menyimpang dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum. Hikmah hadlona. Hadlona merupakan pengasuhan anak dalam rangka menjamin masa depan anak setelah keluarganya tidak lagi utuh sebab perpisahan kedua orang tuanya. Dalam konteks ekonomi, misalnya, Allah mewajibkan hambanya untuk menjamin masa depan anaknya agar sang anak tidak kesulitan di masa mendatang setelah kematian orang tuanya. Allah menyinggungnya dalam surat Al-Nisa ayat 9 yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekitarnya mereka meninggalkan keturunan anak yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah orang bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Di sisi lain,
Kenakalan anak yang timbul di masyarakat lingkungan sekitar hingga mereka melakukan atau penyimpangan pasti ada sebabnya. Penyebab munculnya kenakalan anak menurut Romli Atmasasmita yang diikutip oleh Wagiati Soetjo dan Melaniada dua macam. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.